Sudah Pak, terima kasih. Primentari sudah. Sudah Pak, makasih. Oke, ya. Oke, kita lanjutkan, kita share screen lagi. Jadi di dalam pertumbuhan daripada biofilm itu, dia akan tumbuh dan berkembang sehingga dia mengalami suatu ketebalan tertentu, dan kita akan jumpai suatu kondisi bahwa nanti mekanisme pengambilan polutan itu terjadi secara difusi. Karena konsentrasi, misalkan ada BOD, ada nutrien, ada oksigen, itu di luar biofilm lebih tinggi dibandingkan dengan yang ada di sini, maka akan terjadi perpindahan massa polutan ke dalam biofilm itu. Nah, tentu perpindahan ini secara berkelanjutan akan terjadi proses metabolisme dan akan diiringi dengan apa itu namanya pertumbuhan daripada biofilm itu. Nah, tentu kita bisa memahami bahwa jika semakin tebal biofilm, tentu jarak yang ditempuh oleh polutan dari air ke dalam biofilm itu semakin jauh, di mana gaya difusi itu merupakan perbedaan antara konsentrasi di sini dan konsentrasi di dalam dibagi dengan ketebalannya. Tentu dengan semakin tebalnya biofilm, maka gaya difusi atau driving force-nya itu akan menurun. Sehingga pada titik pertumbuhan maksimum, ada beberapa polutan yang tidak nyampe ke bagian lapisan terdalam dari biofilm itu. Karena dia tidak sampai, tahap pertama adalah oksigennya tidak nyampe. Karena oksigennya nggak nyampe, maka sebagaimana kita ketahui, lapisan biofilm ini terdiri dari berbagai macam jenis sel mikroorganisme. Baik yang filamentus, non-filamentus, baik itu yang fakultatif, aerobik maupun yang anaerobik. Maka tahap pertama, kalau dia mencapai ketebalan maksimum, yang kita jumpai dan dijelaskan oleh para ahli di dalam beberapa textbook, biofilm itu akan memiliki dua zona. Zona anaerob dan zona aerobik. Zona aerobik berada di bagian luar, di mana oksigen itu bisa terdifusi masuk ke dalamnya. Tetapi pada zona anaerob itu oksigen sudah nggak nyampe ke sini, sehingga yang bisa bertahan hanya mikroba anaerobik, yang aerobik akan bermigrasi pindah ke bagian luar. Nah, setelah pada level tertentu karena pertumbuhannya mencapai maksimum, maksimumnya mungkin hanya 1 sampai 2 mili saja. Nah, kemudian kita akan menjumpai suatu kondisi di mana pada lapisan terdalam itu tidak akan mendapat suplai makanan, substrat dan nutriennya nggak nyampe ke dalam. Mengapa dia tidak sampai ke dalam? Saya sekali lagi, karena semakin tebal berarti gaya difusi yang tidak mampu mendorong polutan itu masuk sampai pada bagian dalam ini. Finally, kita jumpai karena dia tidak mendapat suplai makanan, maka mikroba yang bagian dalam ini akan mengalami respirasi endogenous, sehingga
dia akan kehilangan daya lekat ke media padat ini. Pertama, karena kehilangan daya lekat. Kedua, karena ada aliran air yang mengalir, berarti dia akan ada gaya geser yang menyebabkan dia mengalami pengelupasan. Nah, proses pengelupasan itu dikatakan sebagai desludging atau dalam literatur lain dikatakan mengalami sloughing. Dia akan mengelupas dan kemudian dia terbawa di dalam air. Selanjutnya, biofilm yang terkelupas itu harus kita pisahkan dari air yang membawanya, yaitu dilewatkan ke dalam unit clarifier atau pengendapan, sehingga kita akan peroleh konsentrasi daripada air itu, konsentrasi polutan di air akan sudah berkurang. Nah, kalau ternyata dalam proses itu kita tidak melakukan pemisahan, maka kita sama saja tidak melakukan proses. Kenapa begitu? Karena sesungguhnya zat organiknya tetap ada di dalam air, hanya bentuknya yang berbeda. Yang pertama, dia berada sebagai soluble organic compound. Bisa protein, lemak, karbohidrat lain-lain, macam-macam. Tetapi setelah dia lewat pada sistem biofilm, zat organiknya itu akan berubah menjadi sel-sel mikroorganisme yang berasal dari kelupasan daripada biofilm ini. Jadi makna konversi biological process itu dalam proses biofilm adalah dari zat organik yang soluble terlarut, jadi BOD terlarutnya terabsorb oleh sistem biofilm dan akan menghasilkan biofilm, di mana biofilm itu terdiri dari sel-sel mikroorganisme. Dan biofilm itu sifatnya dia unsoluble, material yang tersuspensi, sehingga bisa dipisahkan dari air yang membawanya. Gitu. Nah, kemudian bagaimana aplikasi dalam proses pengolahan air limbah? Di situ ada berbagai macam metode telah dikembangkan. Ada sistem trickling filter, dikenal istilahnya adalah non-submerged biofilter. Artinya dia tidak terendam. Kemudian ada submerged berupa MBBR atau sistem moving bed bioreaktor. Di situ ada media yang tersuspensi di dalam air yang diolah, di mana di dalam media itu nanti akan tumbuh biofilm. Umumnya MBBR adalah kombinasi antara attached dan suspended growth. Kemudian ada partially submerged, ada yang sebagian terendam. Contohnya adalah RBC, Rotating Biological Contactor. Nanti ada sistem berupa ada sebuah silinder yang dilengkapi dengan sebuah media padat untuk tumbuh dan berkembangnya mikroorganisme. Kemudian dia berputar pelan-pelan. Dia pada saat berputar separuh bagian tercelup, separuh di atas. Begitu berputar secara kontinu. Nah, di dalam nanti kita akan masuk terkait konsep RBC itu. Kemudian sekarang sudah ramai dikembangkan yaitu sistem submerged biofilter, di mana medianya itu terendam di dalam air limbah dan sistem ini bisa dioperasikan secara aerob maupun anaerobik. Atau juga bisa nanti ada combine system, ada submerged biofilter yang anaerob kemudian dilanjut dengan sistem aerobik begitu. Nah, kita mulai dari sistem trickling filter yang minggu lalu sudah saya singgung sedikit, yaitu sistemnya ada media padat,
ada bad atau ada unggun daripada media padat, di mana dalam prosesnya itu air diinjeksikan dari atas, masuk saf di tengah, dan didistribusikan menggunakan sebuah dispenser atau sebuah sprayer. Dia tersemprotkan, jadi jatuhnya kayak kita mandi pakai shower begitu atau air hujan, tetapi sistem ini tidak diam. Arm ini digerakkan oleh motor untuk berputar pelan-pelan. Sehingga dalam operasionalnya, sistem TF ini ada on-off. On artinya seluruh media teraliri oleh air, begitu armnya bergerak ke sisi lain, maka media itu tidak mendapatkan suplai daripada air, namun itu dimanfaatkan untuk respirasi. Dia mengambil oksigen dari udara di sekitar media padat itu. Nah, di mana dalam sistem TF itu polutan yang bisa direduksi ada zat organik biodegradable yang kita sebut sebagai BOD, ada nitrogen, dan beberapa zat padat tersuspensi bisa terperangkap di dalam media itu. Nah, ini adalah sebuah gambaran terkait trickling filter itu. Ini yang di bawah ini lebih besar, yaitu ini air itu disemprotkan begini, dia bergerak berputar. Nah, maksud saya adalah ketika pengertian on-off, saat on ini media mendapatkan kiriman air. Begitu dia bergerak ke arah sana, maka media sini kan tidak mendapat air. Nah, ketika dia tidak mendapat air itu, maka disitulah dimaksudkan untuk terjadi proses pengambilan oksigen. Sebagaimana dijelaskan di dalam gambar ini, bahwa airnya pada underflow masuk ke shaft, kemudian di bawah trickling filter itu ada ventilator-ventilator. Ventilasi ini fungsinya adalah agar ada gerakan udara dari luar masuk ke bagian atas ini. Nah, itu sirkulasi udara inilah yang terjadi pada kondisi off, sehingga akan memungkinkan lapisan biofilm itu untuk mengambil oksigen dari udara yang melintas di permukaannya. Nah, di dalam sistem trickling filter, kita jumpai, saya jelaskan tadi, ada clarifier. Fungsi clarifier ini adalah untuk memisahkan, sebagaimana saya sebut tadi, untuk memisahkan biofilm yang terkelupas dari medianya. Nah, kemudian di sini akan dihasilkan sludge. Sludge ini adalah lumpur aktif yang terdiri dari material tersuspensi berupa biofilm tadi. Ada sel-sel mikroorganisme. Nah, jadi makna konversi di sini adalah dengan sistem ini kita punya bayangan ada di dalam influent air limbah mengandung biodegradable organic compound yang terlarut, kemudian diabsorb oleh biofilm, dikonversi menjadi sel-sel biofilm, kemudian sel-sel biofilm itu akan lepas dari media penyokongnya, dan dia dipisahkan di dalam unit clarifier, dan akan dihasilkan sludge atau lumpur aktif. Jadi saya ulang lagi, proses konversi di sini ada soluble compound organic biodegradable dikonversikan menjadi sludge organik yang berupa dalam hal ini adalah sebagai biofilm yang terkelupas dari media penyokongnya. Nah, dari sini barangkali ada yang ingin ditanyakan dulu, silahkan kalau ada yang belum jelas. Dan ini nanti berlaku untuk semua
media attached group begitu. Apakah yang MBBR atau yang submerged ataupun yang RBC. Konsepnya adalah sama. Dia tumbuh berkembang setelah ketebalan tertentu dia mengalami sloughing atau desludging, kemudian sludge-nya itulah yang kita pisahkan dari air yang membawanya. Silahkan kalau ada yang belum jelas ingin ditanyakan. Halo? Cukup jelas, Pak. Oke. Kalau belum ada pertanyaan, kita lanjut lagi. Nah, ini apa? Jadi prinsip kerja daripada trickling filter itu rotating distribution arms spreads primary effluent. Jadi lengan distribusi yang bergerak memutar itu akan menspraykan primary effluent dari unit pengendap pertama ke suatu media yang berongga, coarse media. Kemudian udara tersirkulasi di antara pori-pori media itu tadi, bisa batuan, bisa dari plastik dan lain sebagainya. Yang tahap kedua, ketiga adalah biofilm berkembang pada permukaan batuan atau media dan mikroorganisme mengurai waste material ketika mereka lewat di permukaannya. Kemudian setelah mencapai ketebalan tertentu, maka organisme mengalami slough off atau sloughing. Slough off in clump when film get too thick. Jadi ketika film mengalami ketebalan yang maksimum atau terlalu tebal sehingga sebagaimana penjelasan saya di depan, lapisan bagian terdalam tidak bisa mendapatkan suplai daripada substrat itu. Nah, saudara sekalian, ini adalah media yang bisa dipakai, bisa dari plastik, bisa dari batu pecah, bisa dari batu kali yang lain. Bisa juga dari metode honey wound atau sarang tawon. Bisa begini, kemudian bisa berupa panel atau modul, ini sudah terfabrikasi. Nah, apa keunggulan daripada sarang tawon? Tentu dia memiliki luas permukaan yang lebih besar. Bermakna semakin besar luas permukaan media padat itu, maka dia akan memiliki biomasa yang relatif lebih besar. Nah, persamaan kinerja proses itu telah dikembangkan oleh Eckenfelder, yaitu kita mengasumsikan ada sebuah, jadi sistem biofilter itu mengikuti reaktor dengan tipe aliran plug atau plug flow reaktor. Pengertian plug flow reaktor itu bisa saya jelaskan bahwa sistem itu ketika air mengalir dan di sini tidak ada mixing ke arah horizontal. Dia hanya terjadi mixing ke arah longitudinal saja. Nah, konsep mixing yang longitudinal, no transversal mixing itu merupakan dianggap sebagai metode reaktor dengan tipe plug atau tipe reaktor dengan aliran sebagaimana aliran di dalam suatu pipa. Nah, kemudian jika reaksi itu mengikuti reaksi order 1, maka Eckenfelder memformulasikan bahwa laju penurunan substrat itu karena order 1 berarti sama dengan K kali S-nya. Nah, setelah diintegrasikan, memperoleh sebuah volume bahwa ST per S0 sama dengan A kali ST per S0 sama dengan E pangkat min K D per QL pangkat N. Nah, D itu adalah kedalaman daripada media. Kemudian
ST adalah setelah keluar pada underflow daripada trickling filter. S0 adalah BOD influent, berarti pada aliran di atasnya. K adalah konstanta biodegradasi. K ini tergantung kepada nilai biodegradabilitas daripada polutan itu. Semakin besar rasio BOD dan COD, maka konstanta laju biodegradasinya semakin besar. N itu adalah merupakan ini, konstanta karakteristik dari media yang menunjukkan berapa luas daripada permukaan dari media itu. Nah, kemudian ketika apakah yang dimaksud beban hidrolik? Ini satuannya salah. Ini saya koreksi. Ini harusnya stop. Ini gimana? Stop screen saya perbaiki dulu. Nah, ini ada salah nih. Satuannya ini harus saya betulkan supaya nanti ini tidak kita benar. Ini per meter persegi. Jadi beban organik itu adalah merupakan jumlah daripada flow yang masuk ke persatuan luas daripada media SA, daripada trickling filter. Jadi QL itu sama dengan Qin dibagi dengan dibagi A daripada TF-nya. Jadi pada penampang trickling filter, di mana nanti ATF itu sama dengan V per 4, jadi where is V? Insert. Oh, tidak bisa ya. Oh, ini nih ya, simbol. Jadi adalah V, where is V? Di sinilah. V per 4 kali D kuadrat. D kuadrat. Semoga saudara bisa memahami ini dengan mudah. Nah, jadi QL adalah organic loading rate, itu sama dengan flow persatuan luas penampangnya. Nah, kemudian bagaimana kita menentukan nilai K dan N? K dan N itu dilakukan atau diperoleh dari suatu percobaan menggunakan sistem trickling filter dengan variabel Q dan kedalaman media. Artinya, kita melakukan eksperimen dengan berbagai macam flow untuk berbagai kedalaman media. Di situ kita akan mendapatkan, misalkan dari kedalaman D1, D2, dan seterusnya, maka dengan dengan hydraulic loading tertentu, kita akan mengukur pada D1 untuk flow rate pertama atau surface loading pertama, berapa efisiensi kinerjanya, pada overflow rate kedua berapa, overflow rate ketiga berapa, dan seterusnya, dengan berbagai macam kedalaman. Nah, selanjutnya, dengan menggunakan persamaan umum yang ada di atas tadi, kita bisa menentukan nilai K dan N-nya. Kan tadi kita punya persamaan ini. Persamaan ini kita akan memperoleh 2,3 log SE atau ST per S0 sama dengan minus K dikali Q pangkat min N. Nah, tentu kalau kita memplotting rasio SE per S0 versus kedalaman, maka nilai slope-nya itu sama dengan, kalau kita membuat kurva, korelasi antara ini SE per S0, log SE per S0 versus kedalaman media, maka kita akan memperoleh besarnya sudut arah, slope-nya itu sama dengan minus K kali Q pangkat min N per 2,3. Nah,
Dengan demikian dari data ini kita akan memiliki berbagai macam informasi atau berbagai macam slope dari berbagai macam kedalaman dan berbagai macam dari flow rate tadi. Nah, selanjutnya dari ini, kalau ini kita logkan atau dengan kata lain, kalau kita sederhanakan, di sini kita akan memperoleh informasi bahwa nilai K kali Q pangkat min N itu sama dengan 2,3 kali dengan slope-nya. Sehingga kalau kita logkan, equation ini kalau kita sederhanakan, kita logkan, akan menjadi log 2,3 kali slope sama dengan min log K plus min N log Q. Atau ini kalau diselesaikan lagi, log 2,3 kali besarnya slope ini tadi, data kedua, kemudian min log K plus N log Q. Nah, dari sini, dengan membuat suatu plotting, log 2,3 kali slope versus log Q, maka kita akan memperoleh nilai daripada N itu. Maksudnya ini kan persamaan linear. Dengan kita membuat sebuah kurva, katakanlah ini adalah Y sama dengan A plus B kali X. Dengan membuat kurva Y kali X, di mana X-nya adalah log Q, dan log organic loading-nya, hydraulic loading-nya, dan Y adalah 2,3 kali besarnya sudut arah atau slope dari kurva yang di atas tadi, maka kita akan memperoleh nilai daripada N-nya. N sebagai besaran sudut arah. Nah, kemudian N ini kita masukkan ke persamaan yang di atas tadi. Di sini kita masukkan ke sini. Karena kita sudah memiliki data, variasi D-nya ada, variasi Q-nya ada, N-nya sudah diperoleh dari berbagai ini tadi. N-nya konstan, maaf. Maka kita bisa membuat suatu kurva. Korelasi antara log SE per S0 versus dengan log D per Q pangkat min N. Maka besarnya sudut arah itu sama dengan min K per 2,3 sama dengan slope-nya. Dengan nilai mutlaknya, maka K itu sama dengan 23 kali dengan slope-nya. Nah, ini bagaimana kita menentukan konstanta nilai K dan N dari data eksperimen di laboratorium. Kemudian, nilai K itu juga merupakan fungsi waktu. Mengikuti teorema dari Arrhenius, maka K untuk waktu tertentu sama dengan K pada suhu 20 kali 1,035 pangkat T-20. Nah, selanjutnya, jika Eckenfelder juga membuat penyederhanaan. Bila trickling filter dioperasikan untuk mengolah air limbah domestik dan kita gunakan media dari batu kali, maka kita akan memiliki sebuah ini kita ganti supaya sama, ada bingung, yaitu ini D. Itu. Maka kita akan memiliki suatu persamaan sederhana, yaitu bahwa ini tadi mana tadi? Ini. Bahwa ini ST per S0 sama dengan 1 per 1 plus 2,5 pangkat D 0,67 per QL
pangkat 0,5. Ini adalah formula sederhana yang telah dikembangkan oleh Eggenfelder. Tapi ini satuannya masih dalam satuan British. Kalau dalam satuan SI ini menjadi 5,35 kalau tidak salah. Ininya, konstantanya. Nah, kemudian kita melihat kinerja daripada sebuah trickling filter itu bisa menggunakan formula empiris dari National Research Council. Nah, formula ini itu diturunkan atau dihasilkan pada saat Perang Dunia Kedua, yaitu pada saat di barak-barak tentara Amerika mereka melakukan memasang trickling filter dan menghitung efisiensinya, diperoleh sebuah formulasi yang sederhana bahwa efisiensi daripada sebuah trickling filter itu sama dengan 100 dibagi 1 plus 0,4432 akar Y0 per W kali F. F adalah faktor resirkulasi, yaitu 1 plus R dibagi 1 plus 0,1 R kuadrat. Sedangkan Y adalah beban organiknya yang masuk ke dalam trickling filter, V adalah volume media, dan ini F adalah faktor resirkulasinya. Nah, di dalam operasionalnya, sistem trickling filter itu tidak hanya dikerjakan atau dioperasikan dengan satu TF. Nah, kalau satu TF itu dikatakan sebagai single state. Kalau dua berarti double state. Jadi satu unit ini single state dan kemudian yang ini adalah double state. Kemudian baru dilewatkan clarifier. Nah, bagaimana menghitung efisiensi pada single state dan double state? Untuk TF pertama, formulasinya sama seperti ini. Kemudian untuk TF kedua, kita sudah mengalami perubahan. Faktor konstanta di bawah ini dibagi dengan 1 min ES1, artinya dibagi dengan sisa yang telah keluar dari TF1. Jadi 1 min ES1. Demikian pula beban yang masuk itu berkurang. Berapa berkurangnya adalah Y0 1 min ES1 kali Y0. Artinya S1 adalah sudah berkurang, jadi dikurangi persentase yang hilang di state pertama, sehingga yang masuk state kedua adalah tinggal 1 min ES1 kali Y0. Ini adalah parameter operasional dalam sebuah desain trickling filter. Ada beban volumetrik, ada beban organik, ada beban hidrolik, etc. Beban volumetrik artinya beban organik persatuan volume media. Kalau organik loading rate adalah Q kali S3 per 1000 kali V per aspek, artinya volume media per satuan luas spesifikasi dari TF itu, dari media TF itu. Artinya bahwa aspek itu bisa dinyatakan misalkan sekian meter persegi luas permukaannya per satuan volume media. Nah, jadi ini adalah dibalik 1000 kali V adalah volume media, A adalah permukaan spesifik dari total media itu. Kemudian hydraulic loading rate atau QL, sebagaimana saya jelaskan tadi, ini saya kok tidak konsisten, ini harusnya saya betulkan, ini yang mudah adalah QL ya, QL supaya konsisten. Jadi hydraulic loading rate QL adalah Q0 per A filter. Kalau di sana ada resirkulasi, maka tentu nanti Q0-nya itu sama dengan ini akan berubah menjadi Qin, yaitu sama dengan Q0 per Q resirkulasi. Nah,
Ada yang perlu saya tambahkan di sini, bahwa resirkulasi ini memiliki fungsi. Pertama adalah kita ketahui di dalam proses pengolahan air limbah domestik untuk sistem yang terpusat, seringkali kita bisa membayangkan debit air itu akan berfluktuasi antara peak flow yaitu pada pagi dan sore hari dan atau minimum flow. Minimum flow itu terjadi pada saat pagi hari, siang hari atau pada night session pada saat malam. Nah, di satu sisi trickling filter harus selalu terbasahi dengan baik. Maka dari itu perlu ada sebuah resirkulasi. Nah, jadi tujuan resirkulasi itu untuk menjaga nilai hydraulic loading rate pada saat minimum flow, utamanya itu. Yang kedua adalah dia memiliki fungsi untuk pengenceran. Jadi pengenceran adalah karena ada resirkulasi itu, kita jumpai bahwa konsentrasi BOD yang masuk itu dengan Q tertentu ada resirkulasi, maka konsentrasi yang masuk di sini akan lebih rendah. Jadi ada dua fungsi, yaitu tiga fungsi. Pertama adalah untuk menjaga beban hidroliknya. Yang kedua untuk dilution effect, pengenceran supaya konsentrasinya tidak tinggi. Kemudian yang ketiga adalah karena ketika melakukan resirkulasi, tentu saudara bisa membayangkan dari penjelasan saya tadi, ada biofilm yang terkelupas dan akan terbawa ke sini. Sehingga dia memiliki fungsi untuk mempercepat pertumbuhan biofilm kembali akibat daripada proses desludging tadi. Jadi fungsi resirkulasi kalau kita kembalikan ke cerita di awal ini, jadi resirkulasi itu untuk agar supaya di dalam air limbah setelah mengalami desludging, dia berada dalam kondisi seperti ini, maka dalam air itu cukup ada beberapa mikroorganisme yang akan diberi kesempatan dia landing kembali sehingga dia akan mempercepat pertumbuhan daripada biofilm itu. Kemudian ini dasar kriteria bisa dibaca sendiri. Nah, bagaimana kinerja trickling filter itu? Kinerja trickling filter itu ada korelasinya bahwa ternyata semakin BOD loading-nya itu semakin besar, ternyata kinerjanya itu semakin rendah. Jadi maksimum adalah kira-kira 92%, dia akan menurun. Nah, ketika kita bicara BOD loading rate itu erat kaitannya dengan konsentrasi. Nah, oleh karena itu ini bisa disimpulkan bahwa semakin tinggi konsentrasi itu ternyata kinerjanya semakin rendah. Nah, hal ini jadi semakin tinggi konsentrasi maka kinerja semakin rendah. Oleh karena itu kita bisa membayangkan adanya resirkulasi itu akan menurunkan konsentrasinya dengan harapan supaya kinerjanya relatif stabil. Nah, kita ketahui bahwa kita tidak bisa melakukan intervensi di dalam untuk menaikkan kinerja trickling filter selain dengan melakukan pengenceran. Karena kita ketahui bahwa di dalam sistem trickling filter itu jumlah biomasanya itu relatif konstan. Kenapa dia relatif konstan? Karena jumlah biomasa itu setara dengan luas permukaan daripada media trickling filter itu. Nah, dari sini apakah ada pertanyaan
saudara sekalian. Silahkan apabila ada pertanyaan. Kalau ada yang belum jelas, rekan pemahaman. Ya, silahkan. Mohon maaf mau bertanya. Silahkan. Pak. Ya, silahkan. Ini Pak. Agak keras. Iya Pak. Cara ini Pak rumus mencari F ini Pak. Mencari F. F. Iya Pak. Ya. Ini ya. 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 Nah, ini mohon maaf Pak, saya baca di buku Reynolds Equation 1712 halaman 539. Ini rumusnya 1 plus R per Q, Pak. Di bawah juga 1 plus 0,1 R per Q gitu, Pak. Ini rumusnya ini apa? Jadi hasilnya nanti sama, Pak, gitu, Pak. Ya, ya relatif sama itu ya. Karena ada faktor Q-nya. Iya, Pak. Ya, hampir jadi rumus ini sama dengan yang hasil akhirnya sama dengan nilai yang ada di dalam ini. Di dalam apa namanya? Di dalam Reynolds equation berapa tadi? 1712. Iya, 1712 hampir sama itu ya, hasilnya. Iya. Similar begitu ya. Oh iya, Pak. Oke. Oke, kita kalau tidak ada lagi, kita lihat contoh ini pada 92 di Metcalfe Energy. Nah, di dalam contoh itu misalkan kita bicara tentang trickling filter loadings. Ada single state trickling filter dengan diameter 10 meter dengan cross flow plastic packing dan kedalamannya adalah 6,1 meter. Kemudian primary effluent dengan karakteristik, jadi ini adalah karakteristik effluent dari pengendapan pertama, BOD-nya 120, suspended solid-nya 20, suhunya 15, dan total kilcal nitrogennya 25. Kemudian dia di-apply pada sebuah TF, kita diminta tanya berapa beban volumetrik dan TKN loadingnya. Kemudian berapa approximate BOD removal efficiency at 20 degrees. Jadi berapa nilai daripada apa namanya penyisihan BOD pada suhu 20 derajat Celcius. Approximate BOD itu equal sama ultimate BOD atau BOD 5-nya, BOD 20. Kemudian can nitrification gini, apakah diperkirakan terjadi proses nitrifikasi atau dapatkah proses nitrifikasi itu diperkirakan di dalam unit TF ini? Datanya adalah fluoridnya adalah 400 meter kubik per D, etc. Nah, kemudian kita pertama menentukan volume medianya. Volume adalah tinggi media dikalikan luas penampang TF-nya. Luas penampangnya 78,5, kemudian maka volumenya adalah 49 meter kubik. Nah, sebagaimana saya contohkan di atas tadi, ini tadi BOD loading beban volumetrik adalah Q kali S0 plus volume media. Maka dipraktekkan di sini dihitung, maka BOD loadingnya adalah jatuhnya 1,0 kg meter kubik per D. Di mana Q-nya adalah 4.000, beban organiknya, konsentrasi BOD-nya 120, kemudian dibagi dengan 479 meter kubik, maka 1,0 kg meter kubik per D. Kemudian kita mengestimasi approximate BOD removal efficiency. Nah, dari gambar 911, at loading 1.0 kg BOD per meter kubik per D, BOD removal efficiency adalah sekitar 82%. Jadi dari penjelasan ini kita ketika diketahui BOD loadingnya 1,0, kita gunakan di equation ini.
bahwa pada saat nilainya 1, jadi BOD loadingnya 1,0, kita tarik garis ke sini, terus tarik ke garis kita tarik T1, memotong kurvanya, kita tarik garis horizontal, maka didapatkan bahwa approximate BOD removal efficiency, jadi efisiensi penyisian BOD, pendekatan, sorry saya salah perkiraan tadi, jadi pendekatan penyisian BOD diperkirakan sebesar 82% menggunakan kurva yang ada di dalam gambar 911 Metcalfe-Kennedy itu. Kemudian, apakah nitrifikasi dapatkah nitrifikasi itu diperkirakan terjadi, atau dapatkah proses nitrifikasi itu terjadi dalam sistem ini? Maka kita bisa lihat bahwa didasarkan pada data yang diberikan dalam tabel 91, BOD loading for combined BOD removal and nitrification is too high. Jadi angka 1,0 kg meter kubik per D itu terlalu besar, yang mana jauh lebih besar daripada 0,25 kg per meter kubik per D. Maknanya begini, bahwa di dalam tabel 91 itu, bahwa proses nitrifikasi itu terjadi apabila beban organik atau organik loadingnya itu adalah 0,25. Dengan demikian, karena bebannya 1,0, maka dimungkinkan ini. Jadi, at the higher BOD loading, heterotrophic bacteria outcompete the nitrifying bacteria for site on the packing surface, dan dengan demikian akan mengontrol slab biomass population, mengontrol populasi daripada lapisan biomasa itu. Ini maksudnya saudara sekalian, bahwa di proses nitrifikasi itu akan terjadi setelah terjadi proses carbon removal. Nah, kemudian karena oleh karena itu ada hasil penelitian pada beban organik berapakah bakteri itu bisa bekerja untuk melakukan proses nitrifikasi. Oke, jadi paham ya. Jadi tabel 91 Metcalfe-Kennedy saya tidak quote di sini ya. Nanti bisa di mana diambil. Bisa dicek di tabel 91 di Metcalfe-Kennedy. Nah, saudara sekalian, ini adalah langkah-langkah perhitungan. Pertama, menggunakan rumus Eigenfelder, kedua menggunakan rumus NRC untuk menentukan dimensi daripada sebuah trickling filter itu. Pertama, kita harus menghitung efisiensi yang dikehendaki, kemudian menetapkan kedalaman media yang dikehendaki, kita hitung berapa beban hidrolik dari rumus Eigenfelder, kemudian hitung luas trickling filter, dan kita bisa menetapkan diameter daripada trickling filter itu. Kemudian yang kedua dengan NRC equation, sama. Pertama dihitung persen efisiensi yang dikehendaki, kemudian menetapkan kedalaman dari media filter, kita menghitung beban organiknya berapa, beban hidrolik kita hitung, dan kita menghitung luas permukaan trickling filter, dan kita bisa menetapkan diameter daripada trickling filter itu. Kemudian ini suaranya masuk siapa ya?
Sebentar, ada suara masuk, mohon di mute ya. Kalau ada suara masuk. Nah, oke. Kemudian ini tadi mana tadi? Kita ada namanya sistem IFAS, Integrated Fixed Film Activated Slot. Ini ada di dalam Eckfelder, di dalam apa namanya Pascal Energy, bahwa yang dimaksud dengan sistem IFAS itu juga sama dengan MBBR. Di situ akan terjadi proses nitrifikasi dan denitrifikasi. Jadi pada tahap awal ada primary clarifier, effluent clarifier itu dilengkapi dengan sebuah mixing, dan di sini ada kombinasi, ada suspended screw, ada attached screw. Nah, fixed filmnya atau attached screw-nya itu di sini ada media yang dengan aerasi dia akan bisa berada melayang di dalam air limbahnya. Nah, di dalam sistem IFAS itu ada integrated fixed film activated slot ini. Di sini ada terjadi konversi atau penurunan angka BOD sekaligus terjadi penurunan nitrat atau nitrogen amonia maksud saya. Nah, apa yang terjadi di dalam sistem ini? Di zona ini dimungkinkan terjadi proses reduksi BOD. Begitu sampai pada ujung di belakang ada proses konversi atau proses nitrifikasi. Ada konversi amonia menjadi nitrat. Selanjutnya sebagian air diresirkulasi ke depan. Tujuannya adalah agar terjadi proses anoksik. Proses anoksik adalah proses konversi dari nitrat menjadi nitrogen gas lepas ke udara. Jadi di sini tidak ada aerasi, hanya mixing saja, di mana dia nanti akan ada konversi NO3 menjadi N2 gas. Kalau di sini konversinya adalah organik compound dikonversi menjadi sel-sel mikroorganisme, kemudian nitrogen amonianya dikonversi menjadi nitrat. Sebagian nitrat diresirkulasi untuk supaya terjadi proses denitrifikasi. Mbak Tika di dokter nih kan tak marah kok. Ini ada suara-suara masuk, barangkali boleh di-mute dulu. Ini Oke, kita lanjutkan. Nah, ini adalah biofilm carrier, artinya media untuk tumbuh dan berkembangnya mikroorganisme terlekat, dan dia bisa tersuspended, dia ringan, bisa dari spong, jadi ini adalah dari busa yang bisa melayang di dalam air, kemudian juga ada material plastik yang ringan sehingga dia bisa berada melayang-layang di dalam airnya, bisa fluidize di dalam air limbahnya, bisa terfluidisasi di dalam sini, jadi dia bisa tumbuh berkembang melayang sehingga air mengalir ke sana. Ada dua, di sini tentu ada kombinasi suspended biomass dan attached biomass di sistem ini. Nah, kemudian ini bagaimana kita berencana sebuah IFAS dengan sistem nitrifikasinya. Ini ada beberapa tipe media, ada spong carrier, ada plastic carrier, ada fixed or web carrier. Ini adalah konsentrasi mixed liquid suspended solidnya.
Kemudian hydraulic retention time-nya ada 5 jam, 4 jam, 4 jam. Kemudian berapa surface area, jadi ini boleh dibilang sebagai hydraulic loading rate-nya. Terus pengisian materialnya, kalau foam carrier dan plastic carrier itu memiliki persentase berbeda-beda, yaitu 20-30 untuk foam carrier. Untuk fix ini bisa digunakan misalkan dari sarang tawon, etc. Dia diam. Itu bisa 70-80%. Nah, di sini kita memiliki ini perhitungan berapa luasan biofilm untuk proses nitrifikasi itu. Nah, di sini bahwa ada formulasi ABF sama dengan Q annual min NA per GN, di mana kita dari masing-masing ini ABF adalah biofilm surface area dalam meter persegi, N0 adalah konsentrasi NH3, jadi nitrogen amonia yang masuk ke zona itu, kemudian Na adalah merupakan efluen yang diinginkan, jadi efluen NH4 yang diinginkan. Jn adalah NH4 and removal flux. Jadi ini adalah faktor konversi reduksi daripada NH4N-nya. Dari sini nanti kita misalkan ada debit, kita mengetahui berapa nilai Jn-nya, kita mengetahui berapa inflow-nya dan Na yang diinginkan, maka kita bisa menghitung berapa biofilm surface area. Nah, tujuannya biofilm surface area ini dihitung adalah untuk menentukan berapa sih media carrier ini akan kita butuhkan, berapa meter persegi, karena nanti berkorelasi dengan fraksi persentase yang boleh ada di dalam sistem itu. Kemudian ini fill fraction-nya adalah SSA, itu merupakan media specific available surface area, artinya bahwa luas area per meter kubik daripada media. Kemudian F adalah reaktor liquid, jadi volume daripada reaktornya. Nah, ini adalah untuk menghitung ini fill fraction, jadi fraksi yang terisi oleh media padat itu tadi adalah 100 per A tadi adalah biofilm surface area dibagi dengan volume liquidnya kali media specific available surface area, atau ini adalah luas daripada media persatuan volume dari media itu sendiri, luas permukaan media persatuan volume media itu sendiri. Kemudian ada MBBR, Moving Bed Biofilm Reactor. Sistemnya hampir sama. Di sini ada komponen tangki aerasi, ada media carrier-nya supaya terjadi proses kombinasi antara pertumbuhan terlekat dan antara pertumbuhan yang tersuspensi. Kemudian komponen unit operasinya ada tangki aerasi dan media sebagai pembawa biofilm. Jadi bisa menggunakan sistem diffuser unit, bisa menggunakan sistem mechanical aeration. Di sini dikasih shift. Shift itu adalah merupakan filter saringan. Nah, mengapa ada saringan? Tentu diharapkan agar supaya media carrier itu tidak terbawa keluar bersama efluennya. Jadi saringan ini yang boleh lewat adalah material tersuspensi, bisa berasal dari suspended growth-nya, bisa berasal dari proses deslaving yang terjadi di dalam, yang tumbuh dan berkembang terjadi di dalam media itu tadi. Nah, ini adalah contoh proses kombinasi yang menjelaskan antara proses suspended dan attached growth, kombinasi attached dan suspended, bisa berupa MBBR atau IFAS
sebagaimana dijelaskan di atas tadi. Ini sama medianya bisa dipakai, ini contoh medianya. Nah, ini adalah contoh media yang telah ditumbuhi oleh biofilm. Yang warna krem ini adalah biofilmnya, ini yang di sini ini adalah biofilmnya. Awalnya kan dia begini, bersih, kemudian setelah terjadi proses, maka kita dapatkan kondisi sebagaimana dalam gambar ini. Dia telah ditumbuhi oleh biofilm, dan ketika dia mencapai ketebalan tertentu, maka dia akan mengalami deslating. Kemudian bisa juga ada proses MBBR diikuti dengan settling biomass, tetapi di situ ada penambahan koagulan. Nah, tentu pertanyaannya, Pak, mengapa kok ada penambahan koagulan? Hal ini disebabkan bisa dimungkinkan biomasa yang lepas ke sini itu nilai slot volume indeksnya rendah. Ada bulking slotnya. Maka untuk meningkatkan efisiensinya, ditambahkan koagulan untuk mengikat agar vlog yang terbentuk itu bisa lebih besar dan mampu terpisahkan atau terendapkan di dalam unit clarifier itu. Kemudian juga ada sistem kombinasi. Yang pertama itu ada kombinasi media. Jadi di reaktor pertama dilengkapi dengan moving bed bioreaktornya. Yang kedua tanpa ada media untuk tumbuh berkembangnya ini biofilm. Ini adalah merupakan full activated slot. Ini suspended growth-nya. Yang ini combine. Nah tentu masing-masing memiliki tujuan. Bisa jadi yang pertama ini untuk meningkatkan proses nitrifikasi dan denitrifikasi. Kemudian di sini ada return slot, kita pahami ini adalah sebagaimana proses activated slot seperti yang kita jelaskan kemarin. Nah, saudara sekalian, bahwa di dalam di dalam proses kombinasi itu ada berbagai keunggulan. Mengapa kita menggunakan attached growth? Salah satu keunggulan daripada attached growth adalah bahwa dia tahan terhadap shock loading. Kalau semisal di dalam air limbah itu ada material toksik, kalau kita menggunakan suspended solid proses, maka atau kita menggunakan sistem tersuspensi, begitu ada toxic material, dia akan mengalami shock loading. Dan dia akan terbawa ke sini dan habis mati. Tetapi kalau kita ada sistem suspended, walaupun ada shock loading, dia akan tetap. Jadi yang terkena hanya lapisan biofilm di permukaannya saja, sehingga itu biofilm masih tetap menempel dan tetap ada. Artinya bahwa sebagaimana saya jelaskan tadi, kita akan ada keunggulan. Salah satu pada attached growth itu keunggulannya adalah dia mampu mengatasi terjadinya shock loading bila ada bila ada material toksik yang masuk ke dalamnya. Nah, ini saudara sekalian beberapa kriteria desain yang bisa kita lihat pada Metcalfe energy, yaitu kemampuan MBBR untuk BOD removal parsial, ini untuk reduksi BOD, maka removal flux-nya sekian, volumetric removal rate-nya tertentu. Dan efisiensinya juga dijelaskan bahwa apabila kita menggunakan ini untuk BOD removal itu bebannya bisa 3,5 sampai 5,5 kg BOD per meter kubik per hari. Kemudian kalau untuk removal BOD dan nitrifikasi itu bebannya cuma
1,8 sampai 2,5. Kemudian tertiary nitrification itu adalah untuk beban daripada nitrogen amonia 1,0 sampai 1,5 dengan efisiensi di atas 90%. Nah, kemudian bagaimana kita menentukan kebutuhan oksigennya? Karena di dalam MBDR itu adalah prosesnya aerobik, di mana kebutuhan oksigen itu bisa dihitung adalah 0,82 kali nilai BOD-nya, influent soluble BOD concentration, dibagi dengan influent total BOD concentration. Artinya, kalau total BOD itu berarti yang diukur baik BOD yang tersuspensi maupun terlarut. Kalau soluble berarti yang diukur adalah BOD yang terlarut saja. Jadi sampel dilakukan penyaringan, kemudian filtratnya yang baru diukur berapa nilai BOD-nya. Itu menunjukkan angka BOD yang terlarut. Kemudian BPSS adalah fraksi influent volatile solid yang terurai. Ini sama. Jadi ini saudara sekalian, ini hampir sama dengan yang kita gunakan pada GPT SLAB. Ini adalah 0,82 untuk menghitung kebutuhan oksigen dalam hal reduksi BOD-nya. Ini adalah untuk menghitung respirasi endogenusnya, yaitu 1,6 kali biodegradable fraksi influent yang volatile solidnya. Kemudian X0 adalah influent volatile suspended solid concentration-nya. Jadi ketika kita ada resirkulasi, berapa nilai daripada X0-nya. Kemudian laju produktif biomasanya adalah 0,6 kali soluble BOD influent plus 1 min biodegradable fraction volatile suspended solid kali X0 kali debit yang masuk. Jadi nanti ini adalah 0,6 kali SBOD, artinya adalah 60% terkonversi menjadi biomasa, ditambah dengan jumlah biomasa yang ada fraksi biomasa yang ada di dalam influennya. Nah, ini adalah menjelaskan persamaan kinerja PF dengan media plastik packing. Ini kita ambil dari Medcap Energy. Nah, rumus ini sebetulnya adalah sama dengan yang kita punya dari Ekerfelder tadi. Nah, di sini ada SE per S0, SE per SI sama dengan E pangkat min KD kali E dibagi dengan 1 plus R kali Q pangkat N. Nah, di mana ini SE adalah BOD konsentrasi setelah lewat primary sedimentasi. Setelah keluar dari filter effluentnya. Kemudian SI adalah effluent BOD setelah keluar dari primary sedimentasi. K adalah wastewater treatability and packing coefficient, di mana biasanya N-nya itu adalah 0,5. Kemudian D adalah kedalaman dari medianya, N adalah konstanta karakteristik of packing use, artinya konstanta daripada konstanta daripada atau karakteristik daripada media yang digunakan. Nah, korelasi SI, SE, dan S0 itu ini, bahwa kita ingin menentukan SI.
bahwa dari sini karena ada faktor resirkulasi, kalau kita menggunakan, jadi SI, ini Q kali S0 ini adalah merupakan efluen dari primary sedimentasi. Kemudian QR kali SE itu adalah yang dari faktor resirkulasi, ada proses pengenceran. Sehingga dari sini kita bisa menghitung bahwa Q plus QR plus SI itu adalah beban BOD yang masuk setelah proses pengenceran. Dari sini kita bisa menghitung bahwa SI per SE itu sama dengan R kali SE plus S0 dibagi 1 plus R kali SE. Atau dari sini kita bisa menghitung berapa sih nilai SI-nya. SI sama dengan R kali SE plus S0 dibagi 1 plus R kali SE. Karena ini kan bisa kita coret, ini dua-dua SE yang di bawah ini bisa kita coret. Kalau ini kita pindahkan ke atas, maka SE ini dan ini bisa dicoret. Dengan persamaan sederhana sesungguhnya, ini bisa menghitung SI. SI sama dengan Q kali S0 plus QR kali SE dibagi Q0 plus QR. Nah, kenapa ini dipakai istilah R? Karena kita ketahui bahwa R adalah sama dengan QR plus Q0. Nah, jadi kalau ini saudara hitung, SI sama dengan angka ini dibagi angka ini, itu nilainya sama dengan ini, adalah SI sama dengan R plus SE ditambah S0 dibagi 1 plus R kali SE. Kemudian ini adalah bagaimana kita memprediksi konsentrasi effluent pada sebuah sistem trickling filter menggunakan dari packing plastik itu. Bahwa SE sama dengan S0 dibagi R plus 1 kali E pangkat K20 A sub D0 kali T20 dibagi Q kali R plus 1 pangkat N minus R. Jadi ini adalah sama saja sebetulnya dengan penurunan yang ada yang ditanyakan oleh yang tadi, siapa namanya, teman tadi yang bertanya. Di mana ini masing-masing S0 adalah effluent BOD based on primary effluent flow, SE adalah effluent daripada BOD yang atau konsentrasi BOD yang diperkirakan, K20 adalah konstanta treatability daripada filter treatability konstan pada suhu 20 derajat Celcius. AS adalah clean packing specific surface area, artinya luas permukaan spesifik daripada media yang digunakan. D adalah kedalaman packingnya. Theta temperatur koefisien biasanya adalah 1,035. Kemudian ini T itu adalah temperatur dalam derajat Celcius. Q adalah hydraulic loading rate, dan R rasio resirkulasi flow rate to primary effluent flow rate, N adalah konstanta karakteristik of packing use. Nah, saudara sekalian, sesungguhnya ini persamaanlah kelihatan rumit. Padahal ini sederhana, ini sama dengan persamaan Eckenfelder tadi. Cuma yang membedakan adalah ini konstantanya sudah ada. Jadi kalau yang di Eckenfelder persamaan di atas tadi, K-nya itu belum ada koreksi. Ini sudah ada K20 kali theta pangkat T20 ini jadi 1. Kemudian AS itu kalau di atas tadi itu AS dan Q ini menjadi 1 menjadi satuan QL, menjadi QL sama dengan organic loading-nya. Nah, tentu equation ini merupakan penurunan daripada persamaan Eckenfelder yang telah dikembangkan di atas. Kemudian ini adalah sebuah contoh yang saya ambil dari Metcalfe and Eddy. Pertama adalah
dalam soal ini terkait dengan desain perencanaan trickling filter dengan media dari plastik. Di mana dalam soal ini diberikan desain the following given the following design fluid and primary effluent wastewater characteristic. Jadi di sini kita diminta untuk merencana sebuah TF di mana flow-nya itu adalah dirancang ada 2 tower dengan kedalaman 6,1 meter, kemudian digunakan cross flow plastik packing dengan spesifik surface area 90 meter persegi per meter kubik. Artinya setiap meter kubik daripada volume media itu memiliki luasan sebesar 90 meter persegi. Nilai N-nya adalah 0,5, rasio resirkulasi adalah 1, digunakan 2 arm distributor system, artinya 2 lengan sistem distribusi, kemudian require minimum wetting rate, artinya flow yang diperlukan jadi flow minimum agar supaya biofilm tetap terbasahi itu adalah 0,5 liter per meter persegi sekon. Kemudian kita diminta mengasumsikan secondary clarifier depth-nya adalah 4,04 meter. Jadi datanya adalah flow-nya itu 15.140 meter kubik per G, BOD yang masuk 125, target effluent-nya 20, suspended solid-nya adalah 65, target effluent-nya adalah juga 20, suhu minimum 14 derajat Celcius. Kemudian dari data itu kita diminta pertama berapa sih diameter dari tower trickling filter itu. Kemudian volume packing yang diperlukan itu berapa, laju, total pumping rate, laju pemompaan total itu berapa, kemudian ada flushing and normal dose rate, artinya di dalam proses pengumpanan daripada air limbah itu ada laju normal, ada flushing. Flushing itu tujuannya untuk mendorong terjadinya pengelupasan media atau pengelupasan biofilm yang telah mengalami ketebalan tertentu. Kemudian kita juga diminta untuk menghitung flushing and normal distributor speed dalam minimum per revolution. Kemudian diameter clarifier jika rasio peak to average flow rate adalah 1,5. Artinya kondisi puncaknya adalah pada saat 1,5. Jadi key peak-nya adalah 1,5 kali key average-nya. Nah, yang pertama kita diminta menentukan K20 dari kondisi perencanaan menggunakan equation 920. K2 sama dengan K1 di 1 per D2 pangkat 0,5 kali 1 kali S1 per S2 0,5. Nah, kemudian dari tabel 96 diperoleh bahwa nilai K20 itu 0,21. Kemudian setelah itu menggunakan persamaan yang ada untuk kedalaman filter 6,1 kita bisa menghitung nilai K2-nya adalah sebesar 0,23 liter per sekon pangkat 0,5 per meter persegi. Nah, karena dia menggunakan double state ya. Kemudian kita lakukan koreksi pada K2 bahwa KT sama dengan K12
K20 kali 1,035 pangkat min 20. Tadi K2-nya pada suhu 20 adalah 0,23. Kemudian dari sini dihitunglah K14-nya. K14-nya adalah, maksudnya K pada suhu 14 derajat Celcius, menggunakan formulasi yang ada, didapatkan nilainya adalah 0,187 liter per sekon pangkat 0,5 per meter persegi. Kemudian kita diminta menentukan berapa hydraulic loading rate dan filter area, volume, dan diameternya. Maka dengan menggunakan equation 919 dengan K adalah 0,187, kita menentukan hydraulic loading rate-nya. Yaitu menggunakan equation ini, SE per S0 per 1 per R plus 1 X E kali pangkat pangkat KT D per QR plus N pangkat N min R. Nah, dari sini kita dari persamaan itu disusun kembali sehingga karena R-nya adalah 1, maka ditarik ke sini Q kali 1 plus R sama dengan persamaan tadi menjadi KT kali D pangkat 1 per N per Ln S plus RSE per SE plus 1 plus R. Ini caranya begini. Ini nanti, ini kan bisa disederhanakan menjadi SE menjadi S0 per SE, ini naik ke atas, kemudian diselesaikan E itu dikonversi menjadi Ln, akhirnya kita peroleh persamaan seperti ini. Jadi disederhanakan dulu. Nah, setelah diatur menjadi persamaan seperti ini, maka kita bisa menghitung berapa beban hidroliknya, yaitu dengan memasukkan nilai KT-nya ada, kedalaman media ada, S0-nya ada, kemudian SE-nya diambil adalah 20 gram per meter atau 20 mg per liter, disubstitusikan semua, maka kita peroleh Q-nya adalah 0,443 liter per meter persegi per sekon. Nah, kemudian kita menentukan tower areanya, bahwa tadi hydraulic loading rate, dengan mengetahui angka ini, pengertian meter persegi ini adalah merupakan luas permukaan daripada atau luas daripada filternya. Maka dengan mengetahui flow-nya, kita bisa menghitung berapa surface yang dibutuhkan. Dari situ didapatkan bahwa filter areanya itu 395,5 meter persegi. Kemudian dari sini bisa dihitung berapa packing volume-nya, tingginya ada, luas area ada, maka volumenya 24,120 kubik. Dengan mengetahui luas area ini, kita bisa menghitung diameternya adalah 15,9 dibulatkan menjadi 16 meter untuk setiap stage-nya. Jadi ada 2 tower atau double stage dengan masing-masing berdiameter 16 meter. Kemudian dengan formulasi yang ada, kita menentukan berapa pumping rate-nya. Pumping rate adalah di situ diselesaikan bahwa debit yang masuk karena resirkulasinya 1, yang masuk adalah Q-in sama dengan Q plus QR. Atau organic loading-nya 2 kali, gitu ya. Maka dihitunglah bahwa Q plus QR-nya atau Q-in-nya nilainya adalah 0,886 liter per meter persegi sekon. Dengan demikian, maka pumping rate adalah sama dengan hydraulic loading rate ini dibagi dengan luas permukaannya, jatuhnya adalah 350,4 liter per sekon atau 1261 meter kubik per hours.
Nah, kemudian kita menentukan flushing and normal dose. Pertama, kita menentukan BOD loading-nya. BOD loading-nya adalah GS0 per volumenya. Volumenya sudah diketahui dari di atas tadi sebesar 2412. Kemudian dari sini didapatkan bahwa BOD loading-nya adalah 0,79 kg per meter kubik per detik. Kemudian ditentukan dosing rate-nya dari tabel 93, maka estimasi flushing and operating dose rate-nya adalah bisa ditentukan. Jadi setelah mengetahui BOD loading, maka dari tabel ini bisa ditetapkan bahwa flushing dose-nya adalah 150 mm per pas. Jadi sekali lewat itu flushing dose-nya adalah 150 mm atau 100, ya. Ini kan nanti jatuhnya sama dengan cc per meter persegi. Sedangkan operating dose-nya, jadi dosing operasionalnya itu 75 mm pas. Artinya ketika lewat itu yang di flushing itu adalah kurang lebih 75 cc atau 75 mm. Nanti ini kan dikalikan dengan, ini kan hitungannya sama dengan sebetulnya meter kubik per meter area. Jadi ini maksud angka ini, saudara sekalian, adalah milimeter per pas. Ini equal sama dengan, misalkan ini adalah 150 mm kubik per milimeter persegi pas. Nah, dengan demikian nanti flow-nya bisa dihitung dengan mengalihkan terhadap panjang dari arm atau dari luasan itu. Kemudian bagaimana menentukan distributor speed-nya? Menggunakan equation 91, maka pada kondisi normal N adalah 1 plus R kali Q pangkat 1000 mm per menit dibagi dengan ini NA plus kali DR lebih 60 menit per hour, di mana Q dalam meter kubik per meter kubik per hour. Maka kita mengkonversi organic loading rate-nya itu dari 0,443 liter menjadi 1,6 meter kubik per meter persegi hour. R-nya adalah 1, kita substitusikan, di mana ini adalah dosing rate pada kondisi normal, kita masukkan angka 75, Q-nya 16 kita masukkan, maka didapatkan bahwa putarannya itu 0,36 revolution per menit, atau sama dengan 2,8 menit per revolution. Jadi kecepatan putarnya itu adalah sekali putar satu lingkaran daripada unit TF itu memerlukan waktu 2,8. Kemudian menghitung flushing operation. Menggunakan equation yang ada, maka flushing equation didapatkan sekitar 5,6 menit per revolution. Bahwa di pengertian flushing itu adalah sebagaimana saya jelaskan di atas tadi, untuk menentukan berapa flow agar supaya terjadi proses deslaving. Kita lihat bahwa dia lebih pelan. Artinya waktu pembasahannya menjadi lebih lama, di mana putarannya adalah sekali satu gerakan dilewat di permukaan TF itu, kalau yang flushing operation itu perlu waktu 56 menit, berarti dia geraknya pelan, sehingga pembasahannya lebih banyak. Kalau dosing rate itu kondisi normal, yaitu sekali putar itu butuh waktu 2,8 menit. Sekali putaran di dalam setiap putaran dalam trickling filter itu. Nah, kemudian
Bagaimana kita menentukan diameter clarifier menggunakan kurva 912, bahwa kedalaman clarifiernya adalah 4,0. Kemudian dari gambar 912, average SOR-nya adalah 1,1 meter per hour. Ini adalah sama dengan flux-nya, solid organic rate-nya. Dengan demikian maka di sini di recommended rasio yang direkomendasikan pada peak to average flow dari tabel 9,5 adalah 2,0. Sehingga oleh karena rasio peak flow-nya adalah 1,5, maka average overflow rate control dirancang sebagai berikut. Flow rate-nya adalah 15,146 meter kubik per day dibagi 24 hour per day, maka 630,8 meter kubik per hour. Dengan demikian maka clarifier areanya adalah 630,8 per 1/1. Ini adalah didapatkan 573,5 meter persegi. Digunakan 2 clarifier, di mana setiap clarifier akan memiliki diameter 14,1 meter. Jadi begini, saya ulang lagi bahwa di dalam menentukan kedalaman daripada di dalam menentukan diameter clarifier itu ini menggunakan sebuah tabel. Tabelnya adalah dari tabel 19,912 untuk kedalaman 4,0 itu diperlukan atau nilai rata solid organic rate-nya itu adalah 1,1 meter per hour, atau sebetulnya 1,1 meter kubik per meter persegi hours. Ini adalah solid loading rate-nya. Kemudian dari situ, dari tabel 95 itu direkomendasikan bahwa rasio peak flow-nya adalah 2,0 atau sama dengan 0,556 per 0,278. Nah, karena rasio peak flow-nya adalah 1,5, maka overflow rate itu yang mengontrol desainnya. Jadi average overflow rate control to design, artinya bahwa yang mengontrol untuk proses itu adalah overflow rate atau hydraulic loading rate-nya. Atau solid loading rate juga sama, boleh. Sehingga kita hitung bahwa flow rate-nya itu 630,8 meter per hour. Dengan demikian, maka luas clarifier itu adalah ini flow dibagi dengan 1,1 meter per hour. Nah, apakah dari sini ada pertanyaan? Ini summary dari hitungannya tadi. Kemudian, sebentar. Apakah ada pertanyaan dari penjelasan ini tadi, saudara sekalian? Tolong nanti dibaca di ini ya, contoh soal di Metcalf Eddy terkait ini, design of trickling filter with plastic media. Kemudian nanti kalau ada yang tidak jelas bisa ditanyakan pada kesempatan di depan nanti. Kemudian ini ada bagaimana kalau ada kombinasi antara penyisihan BOD dan nitrifikasi. Telah diturunkan sebuah equation terkait dengan volumetric laju oksidasi volumetric. Jadi volumetric oxidation rate-nya yaitu VOR adalah S0 plus 4,6 kali NOx kali Q per V kali 10 pangkat 3 gram per liter gram per kilogram. Nah, ini VOR adalah volumetric oxidation rate-nya. S0 adalah influence konsentrasi BOD,
NOx adalah jumlah influen nitrogen yang teroksidasi. Kemudian Q adalah influen kloridnya, V adalah volume daripada packingnya. Kemudian menggunakan persamaan 921, volumetric oxidation rate untuk triplens ditentukan dan berada dalam ring 0,4 sampai 1,3 kg meter kubik per D. Kemudian jumlah yang mengalami nitrifikasi kemudian dapat diestimasi dari mengasumsi nilai VOR dan influen dan konsentrasi VOD pada influennya. Kemudian ini ada persamaan lagi. Oke dan Alberstone itu mendapatkan suatu hubungan antara jadi hubungan antara specific nitrification rate dan rasio influen VOD TKN pada sistem yang dikombinasikan. Kemudian dari situ bisa ditentukan bahwa specific nitrification rate artinya laju nitrifikasi spesifik itu sama dengan 0,82 kali rasio BOD per total kilodal nitrogen pangkat min 0,44. Sedangkan Birch dan Edward itu mempropos bahwa suatu model untuk memperkirakan efluen amonia N dan konsentrasi sebagai fungsi daripada nitrogen amonia, BOD, dan hydraulic loading rate relatif pada permukaan daripada packing dan temperatur. Sehingga dari situ bahwa perkiraan nitrogen amonia pada efluennya NH4NE efluen sama dengan 20,81 kali BOD limited pangkat 1,03 kali NH4N artinya nitrogen amonia pangkat 1,52 kali spesifik hydraulic surface loading rate-nya pangkat min 0,36 kali T adalah filter effluent temperature, jadi suhu yang keluar dari effluent pangkat min 0,12, di mana BODL adalah BOD specific surface loading rate-nya. Kemudian NH4NL adalah amonia N specific surface loading rate-nya gram meter persegi per D. Nah, saudara sekalian, ini adalah merupakan persamaan-persamaan yang bisa dipergunakan untuk menghitung atau memperkirakan kinerja sebuah trickling filter terkait dengan removal organik karbon, termasuk terkait dengan konversi nitrogen amonia menjadi nitrat. Ini adalah contohnya untuk contoh perhitungan bahwa sistem TF dengan kombinasi ada BOD removal dan proses nitrifikasi dengan menggunakan packing media. Nah, di dalam soal itu dijelaskan bahwa kita diminta untuk menentukan volume dan area daripada plastik yang diperlukan untuk 90% removal TKN di dalam trickling filter dengan kedalaman 6,1 meter dengan karakteristik air limbah sebagaimana dijelaskan di bawah ini. Kemudian dengan mengasumsikan low density cruise flow packing with BOD volumetric loading adalah 0,2 kg BOD per meter kubik per D, artinya ini adalah beban BOD-nya per meter kubik daripada volume media. Kemudian kita untuk menghitung volume dibandingkan dengan volume prediksi didasarkan pada oxidation rate.
0,4 kg meter kubik per D. Kemudian juga nitrifikasi yang ditunjukkan di dalam persamaan 922. Kemudian berapa persen nitrifikasi diestimasi dari model nitrifikasi di dalam equation 923. Kemudian kita mengasumsikan specific surface area daripada plastik packing material adalah 90 meter persegi per meter kubik dari tabel 92 Metcalfe NAD, dan suhu trickling filter effluent adalah 20 derajat Celcius. Pertama, dihitung berapa packing volume didasarkan pada organic loading rate-nya. Volumetric BOD loading 0,2 kg per meter kubik per hari. Kemudian adalah sama dengan Q-in kali konsentrasi BOD per packing volume. Dengan demikian maka bisa dihitung packing volume-nya atau volume media adalah 6.400 meter kubik. Kemudian kita menentukan volume didasarkan pada volumetric oxidizing rate-nya menggunakan persamaan 91 di atas. Dari sini dimasukkan angka-angka yang dibutuhkan, didapat bahwa volumetriknya adalah 5.500 meter kubik. Ternyata lebih besar daripada menggunakan organic loading rate. Kemudian kita menentukan specific nitrification rate-nya pada 90% removal. Maka dari sini, kalau kita merencana ada dua metode penentuan daripada volume menggunakan organic loading rate dan menggunakan equation 921, maka dipilih hasil yang lebih besar. Didapatkan bahwa untuk packing surface area itu ketemunya 576.000 meter persegi. Kemudian dari sini dihitung berapa rate of nitrification-nya adalah 0,32 gram per meter persegi per D. Artinya bahwa setiap luasan 1 meter persegi itu bisa mendegradasi 0,2 gram daripada total nitrogen yang masuk. Kemudian kita menentukan laju nitrifikasi dari persamaan 92. Rasio BOD per TKM itu adalah di sini 160/25, nilainya 6,4. Kemudian dari situ didapatkan laju nitrifikasinya adalah 0,36 gram per meter persegi per D. Ini adalah berbeda antara menggunakan perhitungan di atas beban 6.400 dan rasio yang berdasarkan kepada equation 922. Kemudian kita menentukan hydraulic loading rate-nya, itu adalah pertama volumenya diketahui dibagi dengan kedalamannya ketemulah luasnya. Hydraulic loading rate adalah Q kecil atau QL sama dengan Q per A, didapatkanlah 0,09 liter meter persegi sekon. Kemudian untuk mendapatkan minimum hydraulic loading rate sebagaimana dijelaskan sebelumnya adalah 0,5 liter per sekon, maka diperlukan resirkulasi. Jadi bahwa minimum di dalam penjelasan sebelumnya, minimum hydraulic loading rate adalah 0,5 dan hasil hitungan menunjukkan ternyata hydraulic loading rate-nya adalah 0,09, berarti diperlukan resirkulasi untuk menjamin pada minimum organic loading rate-nya itu bisa tercapai. Kemudian mengestimasi effluent daripada NH4N. Menggunakan persamaan 923, maka dihitunglah berapa NH4N effluent-nya
di sini dihitung BODL-nya berapa, kemudian NH4L-nya juga berapa, hydrolic loading rate-nya dihitung, kemudian dari situ dimasukkan, didapatkan bahwa perkiraan N-amonia, nitrogen amonia pada efluennya itu adalah sebesar 1,2 mg per liter, sehingga proses nitrifikasinya adalah sebesar 25 min 1,2 dibagi dengan 25 mg influennya adalah 95,2%. Nah, saudara sekalian, ini adalah yang kita sampaikan hari ini. Kita sampai pembahasan terkait dengan trickling filter, yaitu di mana pada proses attach growth tadi untuk ada contoh untuk IPAS, ada contoh untuk trickling filter, ada contoh untuk BBR. Nah, pada kali ini saya ambil contoh dari Metcalfe Energy terkait proses di dalam TF ternyata dia bisa ternyata dia bisa untuk proses carbon removal plus nitrogen removal-nya. Nah, apakah di sini ada yang perlu penjelasan? Nah, saudara, nanti saya minta untuk membaca dari buku Metcalfe Energy, kemudian pada minggu depan, bila ada yang tidak jelas bisa dipertanyakan. Ini siapa? Nah, kemudian, saudara sekalian, kalau tidak ada pertanyaan, ini adalah saya sampaikan untuk absensinya hari ini. Absensinya kodenya 234095. Kode absensinya adalah 234095. Nah, ini nanti saudara bisa jadi 0 saya ini kode absensi. Nah, ini 234095. Nah, selanjutnya kita akan melakukan ini ya, ada kuis untuk sebelum UTS. Jadi menggantikan pada pertemuan yang kemarin ada long weekend itu. Kira-kira waktunya kapan yang saudara inginkan? Minggu depan aja, Pak. Minggu depan. Ya, minggu depan hari apa ya? Karena hari Rabunya itu adalah untuk melanjutkan materi sehingga nanti selesai subspadik dan attach group dan Prof. Joni tinggal nutrien removal-nya. Kira-kira hari apa yang bisa? Apa mau Rabu siang, Pak? Atau mau Rabu siang, Pak? Atau Rabu siang? Oh, boleh. Rabu siang jam berapa? Teman-teman yang lain gimana? Rabu siang ada jam kuliah nggak? Iya. Kamis pagi, Pak. Kamis pagi. Kamis pagi. Rabu ada kuliah. Kalau Kamis pagi saya ada kuliah ini yang S2 super spesialis itu jam 7. Kamis pagi jam berapa? Kalau jam 9 atau bagaimana? Tidak apa-apa. Mau kuliah, mau ujiannya sore juga nggak masalah begitu kan? Kan pakai daring. Oh, nanti disepakatin aja di grup, Pak. Sama teman-teman yang lain. Iya. Ya, saya tunggu kesepakatannya. Jadi kita